Selamat malam, salam santun untuk kawan semua para YouTuber pemula yang masih dalam proses pencarian ataupun pengumpulan subscriber dan juga jam tayang untuk persyaratan monetisasi agar bisa menjadi partner YouTube, berbagi pengalaman berkah di channel. Baru saja mengalami penipuan atau tertipu dengan nominal angka Rp250.000 masuk via transfer pulsa. Saya belikan di counter sebesar Rp250.000 dengan jasa pengiriman 6.000 karena tidak langsung bisa 250.000 sekali kirim, harus 3 kali kirim, jadi 1 kali kiriman biayanya 2.000. Itulah tadi wajah pelakunya yang menipu saya dengan bukti-bukti video screenshot atau rekaman layar. Saya sengaja rekam, barangkali nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata benar terjadi. Untuk hati-hati, menghimbau kepada para YouTuber pemula yang saling masih tukar subscriber. Kalau membuat status, ngupload status di grup-grup YouTuber, ada orang yang rupanya profilnya seperti itu, ada namanya tercantum juga ya. Itulah pelaku penipu. Saya menjadi korban tadi sore sekitar jam 4-an hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Sang ini lagi hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 saya telah tertipu dengan janji manis. Itu ada daftar ya, daftar harga. Setelah tawar menawar, berharap kebaikan yang datang malah justru kecelakaan. Itu memang lagi takdir saya mungkin, tapi ini memberikan informasi untuk kawan semua agar hati-hati, agar jangan sampai terjadi korban berikutnya. Untuk para YouTuber pemula membeli subscriber ya, dengan jasa yang demikian, itu ada videonya. Jangan mudah percaya dengan sistem pemrosesan dulu ya. Sebagian diproses. Di situ juga di bawah di video tercantum kalau yang 1.000 subscriber, 1.000 sub, disuruh bayar 400.000 ya, setelah nanti diproses. Namun dengan teknis di awal diproses 200 sub dulu. Setelah nanti 200 sub dengan waktu yang sangat singkat, kita disuruh transfer pulsa, mengisi pulsa nomor dia.
Namun demikian, setelah masuk 200 sub ya, di transfer bursa 250.000 rupiah, ditunggu katanya 30 menit, begitu langsung masuk, langsung diproses lagi yang 800 sub. Ternyata janjinya ya, di situ tertera 2 jam pemrosesan yang sisa daripada 800 sub. Ternyata dia seorang pembohong dan seorang penipu. Saya bukan lagi mencemarkan nama baik, namun memberikan informasi untuk Anda semua, bagi kawan-kawan para YouTuber yang masih proses ya, jangan mudah percaya. Sengaja saya screenshot, saya ambil profil gambarnya, tahu namanya itu asli atau bukan, yang penting yang dipakai untuk menipu, untuk mencari korban, itulah rupanya seperti itu. Cantik orangnya, berjilbab, tapi tak sepadan dengan apa yang dia kenakan. Maka dari itu sekali lagi berhati-hati untuk kawan semuanya. Ini screenshot apa adanya dan transaksi apa adanya. Dan di sini saya menghimbau jangan sampai ada korban berikutnya. Cukup saya yang mengalami. Kalau dinilai duit 250 itu ya kita bisa cari lagi, namun konsekuensinya yang kita tuntut adalah konsekuensinya itu tidak hanya di alam dunia saja, tapi pasti akan ketemu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah bagaimana perbuatan si pelaku tersebut dalam mencari korban ya, setelah berhasil ya, mendapatkan pemasukan dari korban, lalu akunnya sudah tidak aktif lagi. Bisa disaksikan nanti, bisa ditonton bagi kawan semua yang menonton, yang tadinya FB-nya juga aktif, kemudian messengernya juga aktif, bisa buat komunikasi. Namun setelah masuk transferan, masuk sejumlah dana, seketika itu langsung dinonaktifkan agar tidak bisa dihubungi lagi. Itu modus ya, mungkin sudah direncana jauh-jauh hari, mencari kesempatan dan mencari keuntungan di tengah-tengah para pencari subscribe atau subscriber ya, mencari keuntungan di YouTuber pemula ya. Dan dia pelakunya ya, mungkin sudah pergi ke sana ke sini, maksudnya ke channel sana ke channel sini, ke grup sana grup sini untuk mencari korban. Nah di sini saya yang kena. Jadi sekali lagi hati-hati untuk para YouTuber pemula, untuk waspada dengan modus-modus penipuan. Saya bukan bermaksud mencemarkan, sekali lagi bukan bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perilakunya sudah terlihat ya, sudah terlihat seperti itu. Apakah dia orang baik menurut Anda semuanya? Bisa dinilai, bisa dilihat, dan bukti-bukti
dan nanti di situ ada nomor Telkomsel yang minta di transferi pulsa ya. Dan nomornya juga dihubungi sudah tidak bisa lagi. Itulah pinternya dia mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Oke lah, sekarang dia menang di dunia, tapi nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah, silahkan tanggung sendiri. Kemudian apa yang dilakukan pasti dia akan menuainya, ataupun apa yang dia tanam pasti dia akan panen. Dan juga bagi para pelaku penipuan ya, bohong akan bisa menyelamatkan hanya sementara saja, selanjutnya akan bisa menyengsarakan untuk selama-lamanya, dan kebohongan akan selalu menuntut kebohongan yang lain. Sekali lagi, kebohongan akan selalu memunculkan kebohongan yang lain. Jadi harap dimengerti, ditonton sampai habis, sampai selesai videonya biar tidak salah paham. Kemudian mohon maaf juga karena ini video screenshotan, video rekam layar. Kalau saya sedang mencari orang yang saya tuju dengan nama profil teratas di situ adalah Anita Dwi Rangga, dibalik-balik dengan Rangga Dwi Anita segala macam, tapi satu orangnya itu. Kemudian ada muncul profil-profil yang lain itu yang tidak saya maksud, tapi yang saya maksud hanya satu orang. Mohon maaf sekali, bukan saya memposting yang lain, tapi dalam pencarian yang lain muncul dalam pencarian satu profil tersebut, satu nama tersebut. Jadi mohon maaf kalau terlihat yang lain muncul di situ, tapi tidak yang saya maksud. Yang saya maksud hanya yang satu orang itu, yang fotonya profilnya paling gede sendiri, disitulah yang saya maksud. Orang yang menjadi pelaku penipuan bagi para penjual kebutuhan YouTube, penjual kebutuhan YT yang katanya bisa menaikkan subscriber dan jam tayang. Ternyata setelah mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang, dia lari dari tanggung jawabnya, dari janji manisnya, dari transaksi manisnya. Dia mencari korban, dan kalau tidak saya posting ataupun tidak saya upload, mungkin akan berkelanjutan dan akan jatuh korban berikutnya. Yang saya kasihan kepada yang lain, biarlah saya sebagai korban. Namun saya harapkan jangan ada lagi korban berikutnya. Di grup saling tukar subscriber di grup di FB banyak sekali ya. Karena orang tersebut pasti ikut di segala grup, di seluruh grup ya. Dan mungkin setelah ini mungkin saya posting, dia akan berganti profil juga ya. Tapi dengan modus yang sama mungkin ya. Karena sudah diketahui dia seorang pelaku penipuan di medsos, di media sosial ya. Sekali lagi, dia seorang
pelaku penipuan di medsos, terutama di FB, mencari keuntungan di para youtuber pemula yang saling mencari tukar sub, penambahan subscriber agar memenuhi syarat menjadi partner YouTube atau menjadi bisa monetisasi. Sekali lagi, hati-hati bersama Berkah Abadi Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Saya pikir ini perlu disebarluaskan informasinya seperti ini agar tidak jatuh korban berikutnya. Sekali lagi, disebarluaskan, di-share, agar jangan sampai jatuh korban berikutnya. Ya, ini orang berkedok, ya, berkedoknya sebagai seorang yang baik, namun ternyata perilakunya seperti itu. Bisa dilihat itu di video screenshotan atau video rekam layar, ya. Bukti daripada perilaku dia, ya, kepada diri saya, ya. Jadi tak disangka dan tak diduga sebagus itu penampilannya, ternyata perbuatannya tidak seperti penampilannya. Sekali lagi terima kasih dari Berkah Abadi, salam sukses.